Selamat pagi yang terkasih Bapak, Ibu, dan Saudara, warga dan simpatisan GKI Salatiga dimanapun berada. Pagi ini kita bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Jumat 18 Oktober 2024. Sebelum membacakan saran pada pagi ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mengawalinya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan, juga untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk segala hal baik yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup, hamba berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul, bagi seluruh orang tua yang membesarkan anak berkebutuhan khusus, Anda pasti bisa, atau kita pasti bisa. Dalam bulan keluarga, minggu ke-3, kali ini saya akan membacakan sebuah renungan yang saya ambil dari pengalaman Jan Buell. Jan Buell merupakan seorang wanita pekerja dan sekaligus juga orang tua tunggal dari beberapa orang anak, dan salah satu di antaranya berkebutuhan khusus. Jen merupakan seorang pembicara, penulis, dan sekaligus pengelola podcast berjudul Right There With You yang berdomisili di South Dakota, Amerika Serikat. Pada suatu saat, Jen bertemu dengan seorang ibu muda di sebuah warung kopi. Sembari menikmati makanan dan minuman yang disajikan, sang ibu mencurahkan isi hatinya tentang diagnosa dokter yang baru saja diterimanya bahwa anaknya dinyatakan berkebutuhan khusus. Sang ibu muda tersebut tampak kebingungan harus melakukan tindakan apa, mengingat bahwa ia baru saja bercerai dengan suaminya. Jen memegang tangan sang ibu dan meyakinkannya bahwa ia bisa melewati semuanya ini. Tuhan telah memilihnya untuk menjadi orang tua bagi anak ini, dan Tuhan sama sekali tidak membuat kesalahan dalam keputusannya. Sang ibu mulai tersenyum dengan air mata yang tetap mengalir di pipinya. Jen mulai menjadi pembicara dan penulis semenjak menjadi ibu dari seorang anak berkebutuhan khusus. Ketika anaknya didiagnosa berkebutuhan khusus, mendiang suaminya masih hidup. Pada tahun-tahun awal tersebut, Jen menyadari tentang pentingnya informasi yang cukup dan rencana yang baik untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan buah hatinya. Ia sangat bersyukur mendapatkan dukungan yang luar biasa dari suaminya. Namun hidupnya berubah drastis tatkala sang suami meninggal dunia. Kepergian sang suami meninggalkannya sebagai seorang ibu tunggal dengan anak berkebutuhan khusus, namun sekaligus melahirkan empati dan perspektif baru bagi para ibu tunggal lainnya yang merawat anaknya seorang diri. Membutuhkan waktu yang panjang untuk melalui proses ini. Ada masa di mana Jen merasa gagal dan terjatuh, tetapi cinta yang dimilikinya telah memotivasinya untuk terus berjuang. Motivasi yang sama seharusnya juga bisa memotivasi kita semua. Anda atau kita bisa melakukan ini. Merupakan kata-kata yang diucapkan kepada seorang ibu muda di kedai kopi tadi juga berlaku untuk kita semua. Kita bisa melakukan ini. Allah mendukung kita, Allah memilih kita untuk mengasuh anak kita ini, dan Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Mengetahui bahwa Allah berjalan bersama kita, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, merupakan langkah pertama yang penting. Allah tahu apa yang kita hadapi. Allah melihat apa yang kita alami. Allah merasakan beban dan sakit hati yang sedang kita gumuli. Tetapi Dia berjalan di samping kita. Allah mengetahui apa yang tidak dan dapat kita lakukan atau dapat kita tangani.
Ketika kita benar-benar percaya bahwa Dia ada bersama kita akan dipenuhi dengan damai sejahteranya dan menemukan kepercayaan diri. Langkah selanjutnya adalah memahami bahwa anak kita berbeda dan bukan cacat. Banyak orang tua takut didiagnosis bahwa anaknya berkebutuhan khusus. Kita mungkin khawatir label berkebutuhan khusus tersebut akan membatasi anak kita. Tetapi kita semua belajar bahwa ada kekuatan dalam sebuah label nama. Setidaknya kita dapat menjelaskan perilaku anak kita, kondisi anak kita, serta menemukan terapi dan sumber daya yang tepat untuk membantu perkembangannya. Dan di sisi lain juga terhubung dengan orang tua lain yang membesarkan anak berkebutuhan khusus seperti halnya anak kita. Jadi dari mana kita akan memulainya? 1. Berdoa mohon kebijaksanaan dan mulailah melakukan pekerjaan rumah kita. Dalam Yakobus 1 ayat 5, Tuhan memberikan hikmat kepada siapa yang memintanya dengan murah hati. Saat kita meminta bimbingannya, mulailah mencari informasi tentang sindrom yang dialami anak kita dan apa yang dapat kita lakukan untuk menanganinya. Anak Jen yang sekarang hampir berusia 20 tahun memiliki autisme yang sangat parah, mengalami masalah dalam fungsi saraf sensorik dan sindrom obsessive compulsive disorder. Pada masa-masa awal, Jen mencoba membantu anaknya untuk berkomunikasi secara verbal sembari memberikan masukan sensorik. Selain itu, Jen juga berusaha memahami bagaimana anaknya melihat dan memahami lingkungan di sekitarnya. 2. Temukan sumber daya. Di Amerika Serikat, hukum federal mewajibkan semua negara bagian untuk menawarkan pemeriksaan perkembangan gratis bagi setiap anak yang diduga memiliki masalah dengan fisik, mental, atau perkembangannya sejak lahir hingga usia 3 tahun. Setelah seorang anak berusia 3 tahun, distrik sekolah akan memberikan evaluasi terhadap perkembangan sang anak. Setelah diagnosis diperoleh, tempat-tempat pemeriksaan ini akan merekomendasikan terapi dan layanan apa yang dapat membantu perkembangan sang anak. Mereka dapat mengarahkan kita ke tempat perawatan baik yang bersifat gratis maupun yang kemungkinan besar ditanggung oleh pihak asuransi. Sekali lagi, melakukan pekerjaan rumah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Anak Jen mulai menerima terapi wicara pada usia 24 bulan. Dia lulus SMA dengan predikat cum laude beberapa tahun yang lalu dengan bantuan minimal. Ketiga, temukan komunitas. Terhubung dengan orang tua lain. Dunia online mengasumsikan bahwa kita tidak perlu merasa berjuang sendirian karena di sekitar kita tidak ada orang tua lain yang mengalami masalah yang sama dengan kita. Karena kita bisa menemukan orang tua lain dengan kasus disabilitas yang sama di kota lain atau di tempat lain. Ada sumber daya online, kelompok pendukung, organisasi nirlaba, dan banyak lagi yang dapat kita peroleh informasinya melalui online. Menemukan komunitas yang tepat juga membantu kita memberikan penjelasan dan pengetahuan praktis tentang apa yang harus kita lakukan untuk membantu anak kita. Yang keempat, mintalah bantuan orang lain dalam hidup kita. Jika kita memiliki keluarga di sekitar kita, atau tetangga, atau kawan, luangkan waktu untuk menjelaskan kepada mereka tentang apa yang telah kita pelajari dan sertakan dukungan perilaku yang akan membantu anak kita dapat berfungsi. Mungkin dibutuhkan kesabaran karena ada beberapa orang yang berpikir bahwa disabilitas adalah masalah perilaku, terutama autisme atau ADHD. Tetaplah sabar dan bersikap baik, karena terkadang membutuhkan waktu yang panjang untuk menjelaskan bagaimana mereka dapat membantu anak kita. Kita dapat juga menemui pendeta, anak-anak, sukarelawan, guru, untuk menjelaskan apa yang dapat mereka lakukan saat kita mengikut sertakan anak kita dalam
kebaktian. Tersedianya support system yang baik, seperti yang disampaikan oleh Pendeta Helen dalam khotbahnya pada hari Minggu 13 Oktober 2024, akan memampukan anak-anak berkebutuhan khusus untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kita dapat melakukan ini. Proses ini mungkin tidak nampak seperti perjalanan hidup yang kita dambakan dan menjadi orang tua yang seperti kita rencanakan. Berduka karena kehilangan apa yang diharapkan adalah hal yang normal, dan bukan berarti kita kurang menyayangi anak kita. Tetapi menghadapi hal ini dengan bijaksana dan dengan dukungan informasi yang cukup dapat membantu kita menjadi orang tua terbaik bagi anak kita yang unik ini. Marilah kita mengakhiri renungan pagi ini dengan menutupnya dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar tentang apa yang harus kami lakukan bila Tuhan menitipkan kepada kami anak dengan kebutuhan khusus. Tuhan tidak melakukan kesalahan di dalam segala keputusan yang Tuhan buat, tapi ajarkanlah kami untuk tetap menjadi bijak, mempelajari segala informasi yang ada, dan membantu anak kami dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kami menyerahkan doa ini Tuhan hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya.